Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali sama saya Loh Made Swastikarani dari SMA Negeri 1 Semarapura. Hari ini akan membawakan mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Materi ini dapat ditemukan pada pembelajaran biologi di kelas 12 IPA. Sudah siapa hendak belajar? Ya, mari kita perhatikan gambar maupun video berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan indikator tujuan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian menjelaskan peristiwa perkembangan dan pertumbuhan. Berikutnya menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya mari kita simak video. Nah, itu adalah video perkecambahan. Dari pengamatan video gambar tersebut, beberapa hal yang dipikirkan adalah apakah perbedaan pertumbuhan perkembangan, bagaimana proses pertumbuhan perkembangan berlangsung, apa faktor daripada pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Nah, ini data hasil dari percobaan uji ya sampai hari ke-7. Berikutnya dapat kita definisikan pertumbuhan dan perkembangan itu sebagai berikut. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel, prosesnya menuju tercapainya kedewasaan. Nah, kita lihat perkecambahannya ya. Jadi biji yang dorman yang tidak aktif akan aktif bila air masuk ke dalam biji tersebut, maka hormon gibberellin akan aktif. Kemudian gibberellin merangsang ya aleuron untuk mensintesis enzim amilase. Kemudian cadangan makanan akan diubah oleh enzim amilase menjadilah glukosa yang dipakai sebagai energi dalam metabolisme pertumbuhan kecambah. Berikutnya tipe perkecambahan ada dua, ada tipe hipogeal dan ada epigeal. Hal ini dibedakan dengan pertumbuhan perkecambahan tersebut. Kalau yang epigeal ya, seperti legodolnya tetap berada di dalam tanah ya, itu kotilnya tumbuh ke atas. Berikutnya yang epigeal, kotiledonya terangkat ke atas karena hipokotilnya lebih cepat pertumbuhannya. Nah, demikian perkembangan ini. Berikutnya kita lihat pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer pada akar maupun batang. Kita lihat akar ya. Pada tudung akar ini di belah atasnya ada sel-sel yang meristematis, artinya yang pesat membelahannya. Nah, daerah ini meristematis ini dibedakan jadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan diferensiasi. Demikian juga pada batang ya, ada 3 daerah ya pembelahan, jadi sel-selnya meristematis untuk tunas dan lain sebagainya. Kemudian pemanjangan, selnya memanjang, akhirnya diferensiasi ya, selnya mengalami kedewasaan. Berikutnya adalah pertumbuhan sekunder ya pada batang. Nah, pada batang tersusun atas sel xilem dan fluim ya. Berkasnya itu ada kambium, kambium vaskuler antara xilem dan fluim. Pertumbuhan sekundernya nanti xilem sekundernya akan membentuk ke dalam buluh kayu ya, keluar fluimnya membentuk
sekundernya akan membentuk ya fluid sekunder metastasis. Jadi membentuklah dia lingkaran tahun ya. Hal ini akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana tumbuhan itu berada. Semakin lama lingkaran tahunnya semakin banyak. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah gen dan hormon. Iya, gen. Jadi dari induknya ya, gen itu akan diwariskan secara genetis ya kepada keturunannya dan dipengaruhi oleh lingkungan juga. Kalau gen induknya bagus, keturunannya juga akan bagus. Berikutnya hormon sangat maju ya pada tumbuhan, itu namanya fitohormon. Kita lihat ya sekarang fitohormonnya. Nah ini gambaran daripada tumbuhan, ada beberapa hormon ya, lalu auksin, dopamine, giberellin, acetylin dan asam absisat ya. Nah ini ada pengaruhnya hormon giberellin, pengaruhnya pada perkecambahan, pertumbuhan dewasa, pembungaan dan pembuahan. Sedangkan auksin untuk pertumbuhan menjadi dewasa, pembungaan dan perkembangan buah. Untuk sitokin menuju dewasa. Nah lihat ini ya. Kemudian untuk absisat ya, ini untuk peluruhan bangkai daun, kemudian dormansi biji. Nah ini ya, jadi ini adalah peranan daripada hormon-hormon auksin, giberellin, ethylene, sitokin dan asam absisat ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan faktor eksternal, nutrisi, suhu, cahaya, air, pH dan kelembaban. Untuk nutrisi, zat-zat makro dan mikro yang diperlukan oleh tumbuhan harus optimal ya, maka akan kelihatan sehat daunnya, hijau ya. Kalau dia mengalami defisiensi zat-zat tertentu, unsur-unsur tertentu, makanan tertentu, maka akan terlihat sebagai berikut. Nah ini ujungnya kurang nitrogen, kemudian kekurangan fosfor, kemudian kekurangan kalium, kemudian kekurangan magnesium seperti begitu. Berikutnya adalah pengaruh cahaya. Ada tumbuhan yang hidup di daerah gelap ya, tidak ada cahaya, itu etiolasi dia mengalami ya. Ini kalau kena cahaya ya. Jadi banyaknya cahaya akan mengalami fotoperiodisme pada tumbuhan berhari mendapat cahaya yang panjang, ada tumbuhan yang berhari pendek gitu ya. Kemudian lanjut dengan pengaruh suhu ya, suhu optimal tumbuhan akan optimal pertumbuhannya, sedangkan kalau suhu kulkas ya bawah dia. Berikutnya adalah pengaruh media ya, medianya yang bagus ya, pertambahan tingginya akan optimal dibandingkan dengan medianya yang kurang bagus, misalnya seperti tanah boksit ya, tanah hitam. Yang bagus adalah tanah merah. Nah demikian ya mengenai pertumbuhan dan perkembangan untuk uji kompetensi. Kita uji dengan satu soal ya. Contoh, pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif sehingga dapat diamati dengan mudah. Gejala berikut ini yang tidak menunjukkan gejala pertumbuhan adalah yang mana? Yang betul, yang tidak menunjukkan gejala pertumbuhan, yaitu munculnya itulah pertumbuhan dan perkembangan. Demikianlah pemaparan materi dari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk melatih kompetensi anak, silakan soal-soalnya dilatih. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.